Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farizal Bahar Muzahar dari Prodi Manajemen Universitas Cyber Asia. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan sebuah gerai fisik pada industri fashion, yang mana presentasi ini bertujuan untuk memenuhi tugas ulangan akhir semester pada mata kuliah e-commerce bisnis yang disusun oleh saya pribadi dengan dosen Bapak Farid Al-Rizky SEMM. Selanjutnya, gerai fisik yang saya namai pada presentasi kali ini adalah Sinar Mentari Store. Tren busana untuk tahun 2025 diperkirakan akan mengalami transformasi yang signifikan. Perubahan ini akan menghadirkan kombinasi yang seimbang antara teknologi, keberlanjutan, dan inklusivitas. Tren ini bukan sekedar perubahan gaya, melainkan juga mencerminkan tanggung jawab sosial dan kesadaran lingkungan yang semakin mendalam. Konsumen saat ini semakin peduli terhadap isu keberlanjutan, mendorong merek-merek fashion global untuk beralih ke bahan-bahan yang ramah lingkungan dan teknologi inovatif. Dilihat dari berita atau pemaparan ini bahwa di tahun 2025 ini eh, perubahan dari tren fashion ataupun pakaian busana eh, seiring waktu akan mengalami sebuah perubahan. Maka dari itu perlu adanya sebuah analisis mengenai tren pasar dan perilaku konsumen dan juga mengidentifikasi eh, target pasar yang tepat dan juga pemilihan e-commerce yang tepat untuk menjual sebuah produk eh, fashion ini dan juga sebuah dan juga perlu adanya pembahasan tentang rencana pemasaran ke depannya seperti apa. Baik, untuk pembahasan yang pertama itu terlebih dahulu kita akan membahas mengenai analisis tren pasar dan perilaku konsumen. Bagi seorang pebisnis, analisa tren pasar sudah tidak asing lagi karena menjadi hal pertama yang harus dilakukan sebelum memproduksi produk. Langkah inilah yang mempengaruhi kesuksesan produk nantinya. Oleh sebab itu, perlu dilakukan dengan perhitungan mulai dari jumlah produksi, pangsa pasar, hingga lokasi distribusi. Nah, analisis tren pasar dan perilaku konsumen yang dilakukan oleh Sinar Mentari Store itu yang pertama adalah menentukan strategi pendekatan, yang dimana pendekatan permintaan merupakan metode yang efektif dalam menentukan kemungkinan pangsa pasar. Strategi ini bisa menentukan juga permintaan dari total kebutuhan target pasar dan juga jumlah konsumen. Selanjutnya, setelah menentukan strategi pendekatan pada toko atau gerai fisik Sinar Mentari Store, yang langkah kedua adalah strategi penawaran, di mana adanya pembelajaran atau mempelajari daya beli konsumen apakah sesuai dengan harga produk, keunggulan produk, dan lainnya, sehingga mampu menentukan posisi produk di antara pesaing. Yang ketiga adalah mempelajari kebutuhan pasar, mempelajari minat dan keinginan warga lokal yang paling mendesak atau up to date. Selain itu juga mempelajari kebutuhan musiman dan menentukan waktu yang tepat untuk memasarkan produk. Semisalnya ketika kita berjualan atau bergerak di bidang fashion, tentu saja kita harus juga mempelajari kebutuhan pasar. Misalkan kebutuhan musiman, seperti musim sekolah kita berjualan seragam pas masuk awal semester, ataupun di waktu-waktu tertentu seperti pada perayaan hari-hari besar agama seperti Idul Fitri, Idul Adha, yang mana kita ketahui bahwa pada momen-momen saat itu banyak warga masyarakat yang tentunya Muslim banyak memburu pakaian untuk dipakai pada hari raya. Jadi perlu dipelajarinya kebutuhan pasar, tentu saja akan menentukan juga profit yang akan kita dapatkan, besar atau kecilnya. Timing yang eh, istilahnya perlu adanya timing untuk bisa memasarkan produk yang sesuai dengan keinginan eh, masyarakat atau konsumen pada saat itu juga. Yang selanjutnya adalah pantau sosial media.
Menggunakan fitur pencarian atau pemantauan media sosial untuk mengetahui trending topik yang hangat dibicarakan. Biasanya pada saat ini kita mencari topik-topik hangat, tren-tren yang sedang naik daun, passion apa yang saat ini banyak digemari masyarakat, kita biasanya bisa mencari di TikTok, di Google ataupun di Instagram. Maka maka ketika kita bisa memantau sosial media, wawasan kita akan luas sehingga kita bisa membuat sebuah strategi pemasaran yang sesuai dengan keinginan pada masyarakat ataupun konsumen pada saat itu juga. Yang selanjutnya adalah riset pesaing, mempelajari serta memperhatikan juga kegiatan pesaing dalam memasarkan produk. Selain itu juga memperhatikan produk apa saja yang dikeluarkan. Mempelajari dengan riset pesaing akan memberi gambaran luas mengenai tren serta arah pasar. Jadi tidak hanya memantau sosial media, melainkan juga melihat melihat para pesaing-pesaing maupun pesaing yang ada di sosial media ataupun di samping toko. Kita pelajari apa yang mereka jual dan bagaimana cara mereka berjual agar kita mempunyai wawasan wawasan yang lebih luas untuk bisa memasarkan produk yang kita jual. Seperti yang akan dijual oleh Sinar Mentari Store di bidang fashion, kita lihat bagaimana toko lain atau gerai lain memasarkan sebuah produknya, apakah dengan cara mengiklankan, apakah dengan cara live streaming di TikTok dan lain sebagainya. Yang selanjutnya yang keenam adalah mempelajari kebutuhan pasar, mempelajari minat dan keinginan warga lokal yang paling mendesak atau up to date. Selain itu, ya, itu hampir sama dengan mempelajari kebutuhan pasar. Yang selanjutnya adalah memantau influencer. Mengikuti dan memantau apa yang dibagikan para influencer di media sosial, blog, YouTube, sehingga mendapatkan wawasan mengenai tren yang berkembang serta preferensi pelanggan. Jadi ini hampir sama dengan atau selaras dengan pantau sosial media yang mana biasanya kalau influencer itu banyak pengikutnya. Ketika banyak pengikutnya, ketika influencer memakai fashion A, eh, besar kemungkinan para pengikutnya juga akan mengikuti apa yang dipakai oleh si influencer tersebut. Begitu. Jadi kita selain memantau sosial media, warga masyarakat ya sekarang tren apa aja yang dipakai pada saat ini, kita juga harus bisa memantau para influencer-influencer, terutama influencer yang sering mereview beberapa tentang fashion atau pakaian itu untuk bisa menjadi referensi eh, barang seperti apa yang akan kita jual dan juga target pasar kepada siapa saja yang akan kita jual. Begitu. Yang selanjutnya kita akan membahas target pasar dan pemilihan platform e-commerce. Setelah kita menentukan sebuah analisis eh, keadaan tren pasar pada saat ini, selanjutnya kita akan membahas target pasar. Target pasar dan juga pemilihan platform e-commerce. Kita kebetulan pada Sinar Mentari Store ini menyediakan sebuah pakaian yang bisa dipakai oleh semua usia. Yang pertama dari anak-anak, yang kedua mulai untuk dewasa, yang selanjutnya juga untuk ada orang tua. Dan selanjutnya pemilihan platform e-commerce. Sebelum menentukan platform e-commerce yang dipilih, saya melakukan riset terlebih dahulu pengguna e-commerce di Indonesia yang paling banyak itu aplikasi apa. Dan ternyata di sini dari sumber yang saya dapatkan dari growandbless.com bahwa pengguna yang paling banyak memiliki atau mengunduh pengguna e-commerce di Indonesia itu yang pertama, urutan pertama adalah Shopee, yang mana jumlah pengguna Shopee di Indonesia ini sekitar 237 juta orang, disusul dengan Tokopedia 89,900 ribu juta orang, Lazada 40.690.000 orang, Blibli kurang lebih 28.890.000 orang, Bukalapak 11.200.000 orang, dan Zalora 2.065.000 orang.
Di sini kalau dilihat dari grafiknya, platform e-commerce di Indonesia yang paling banyak digunakan adalah Shopee ya. Shopee, mohon maaf, Shopee. Jadi kami memutuskan untuk menggunakan platform e-commerce yang dipilih pada sini adalah Shopee. Lalu strategi pemasaran, Sinar Mentari Store. Strategi pemasaran selain apa? Selain menggunakan aplikasi e-commerce, strategi pemasaran lainnya akan dilakukan oleh Sinar Mentari Store. Yang mana strategi pemasaran yang pertama contohnya melalui Instagram. Demografi penggunanya adalah mereka yang berusia 25 sampai 34 tahun, sangat cocok untuk membangun brand awareness dengan cara yang kreatif. Selain itu bisa membangun engagement di Instagram, misal dengan memanfaatkan ads location, targeting yang mana bisa memilih target audiens dari lokasi yang spesifik. Jadi kenapa kami menggunakan platform atau aplikasi Instagram, strategi pemasaran di Instagram, karena pada saat ini pengguna Instagram itu banyak digaungi oleh kaum-kaum muda yang kisaran antara 25 sampai 34 tahun. Selain itu juga di Instagram terdapat beberapa influencer-influencer yang menggunakan Instagram sehingga kami bisa memantau atau bisa mengiklankan juga di aplikasi Instagram. Lanjut juga, strategi pemasaran kami adalah menggunakan TikTok. Seperti yang kita ketahui bahwa TikTok saat ini sangat merajalela digunakan dari anak usia dini sampai orang tua. Kita jelaskan bahwa TikTok untuk membuat viral digital campaign sebagai cara memasarkan produk obat herbal di media sosial dengan lebih cepat. Contohnya, selain obat herbal dan juga fashion itu bisa dijual di TikTok. Bukan hanya fashion, obat herbal, makanan, minuman, semuanya mungkin kalau bisa saya katakan di TikTok ini mulai bisa berjualan apa saja dengan fitur keranjang kuning yang disediakan oleh TikTok itu sendiri. Maka maka dari itu saat ini TikTok juga banyak dipakai oleh para usia lanjut, memungkinkan strategi pemasaran bisa menjangkau ke segala usia. Eh, Selanjutnya di TikTok dan juga Instagram, kebetulan tidak hanya memuat sebuah konten-konten saja. Di TikTok dan Instagram ada fitur live streaming. Cuma bedanya kalau di TikTok bisa langsung belanja menggunakan fitur keranjang kuning, tapi kalau di Instagram mungkin bisa lewat chat WA atau pre-order gitu. Seperti yang tercantum pada gambar ini, dilihat bahwa ada beberapa penjual-penjual yang menggunakan aplikasi TikTok untuk berjualan dengan fitur keranjang kuningnya. Dan kebetulan juga pada saat ini TikTok bekerja sama keranjang kuningnya dengan Tokopedia. Jadi fitur live streaming ini bisa memudahkan para konsumen untuk melihat langsung seperti apa barangnya, kualitas barangnya, dan juga mungkin biasanya ada juga para penjual yang langsung mencoba pakaiannya seperti apa, ukurannya, langsung bisa bertanya langsung dan dijawab langsung oleh sang penjual. Jadi akan memudahkan sekali para konsumen untuk bisa menjual dengan produk-produk yang mereka lihat di live streaming. Terima kasih, itulah pemaparan atau presentasi yang bisa saya sampaikan. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.